Lari! Longsor! Apakah kalian ingin mendengarkan selanjutnya? Ingin. Kalau begitu, mari kita mulai. Perkenalkan, nama saya Fatih Ramnisyam dari SMP Negeri 20 Singkawang. Hari ini saya akan menceritakan sebuah dongeng ciptaan saya yang berjudul Nafas Terakhir Pinus Tua. Dahulu kala di sebuah lembah hijau yang dikelilingi perbukitan yang tinggi, berdirilah sebuah kampung bernama Kampung Pinus. Di kampung itu terdapat pohon pinus tua yang sudah berusia ratusan tahun. Setiap pagi dan menjelang maghrib, pohon itu mengeluarkan aroma yang menyejukkan hati, seolah menjadi napas kehidupan bagi seluruh kampung. Pagi itu, kampung tidak hanya sekedar sunyi. Biasanya, udara pagi membawa aroma lembut dari arah pohon pinus tua yang berdiri kokoh di punggung bukit. Namun, hari ini tidak ada apa-apa. Udara terasa berat, seolah ada kata yang tak sempat terucap. Novel bangun seperti kebiasaannya. Setelah beribadah dan berolahraga pagi, menyusuri jalanan kampung. Namun akannya terhenti. Ia melihat beberapa warga sedang menebangi pohon pinus. Dak, 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 dak. Satu pohon tumbang. Dak, dak, dak. Dan satu lagi. Dak, dak, dak. Dan lagi. Pak, apakah ini tidak terlalu banyak? Tanya Novel hati-hati. Kami butuh kali ini untuk hidup. Novel ingin membantah, namun ia memilih diam. Sepulang dari sana, ia pergi sarapan bersama ayah dan ibunya. Ayahnya berkata, Nak, makan yang banyak ya nak. Novel mengangguk. Ia tahu bahwa tubuh yang sehat dapat melakukan semua kegiatan yang baik. Selesai sarapan, ia pergi ke rumah Pak Arif. Pak Arif adalah orang yang dituakan di Kampung Pinus. Ia pun menceritakan apa yang baru saja ia lihat. Pak, jika ini terjadi, kampung kita bisa dalam bahaya. kamu berpikir jauh, Novel. Itu penting. Mari kita cari cara yang tepat, bukan cara yang cepat. Novel mengangguk. Ia tahu bahwa tidak semua tindakan harus dengan cara yang cepat, namun harus tepat. Namun alam tidak menunggu manusia siap. Menjelang siang, awan berubah menjadi gelap. Awan gelap menggulung seperti luka yang besar. Angin membawa suara yang menderu seolah memperingatkan. Hujan mulai turun. Rintik, lalu deras, lalu menjadi amarah. Air menghantam bumi tanpa jeda. Tanah yang telah kehilangan akar tak mampu lagi bertahan. Air mengalir liar, menggali, mengikis, menyeret, petir menyambar. Dar! Warga mulai panik. Krap! Lari! Longsor! Krap! Tanah runtuh. Lumpur turun seperti gelombang yang besar, membawa batu, kayu, dan sisa-sisa pohon. Novel gemetar. Ia takut, namun ia memilih narik napas dan berlari. Ia membantu seorang warga bangkit. Ia juga memanggil warga untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi. Malam harinya, setelah tubuh Novel lelah oleh peristiwa yang mengguncang kampungnya, kabut tebal mulai menyelimuti sekeliling. Sunyi, tidak ada suara burung, tidak ada gemerisik daun.
Novel berlari ke arah pohon pinus tua. Pinus tua, kenapa ini terjadi? Tanya Novel. Ini karena keserakahan. Mereka telah membunuh anak-anakku. Seharusnya mereka lah yang menjaga tempat ini. Telah hilang sebelum waktunya. Aku tahu bencana ini akan datang. Tetapi mereka perlu ini untuk hidup. Lalu kenapa kau tidak memberitahu kami? Aku sudah memberitahu kalian. Angin yang berubah, tanah yang retak, aroma yang memudar. Namun manusia baru kali sering sadar setelah merasakan kehilangan. Apakah ini semua sudah terlambat? Tidak, selama masih ada yang mau peduli, selama masih ada yang mau berubah, selama masih ada satu hati yang menjaga, akan selalu ada harapan. Kalau begitu, aku ingin merubahnya. Kalau begitu, jadilah penjaga, bukan perusak. Kabut tebal mulai menyelimuti sekeliling. Bayangan-bayang pinus tua mulai menghilang. Pinus tua, jangan tinggalkan aku. Pinus tua, pinus tua. Novel terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah, matanya basah. Di luar, angin berhembus pelan. Novel menggenggam tangannya kuat-kuat. Kali ini aku tidak akan diam. Siang harinya perubahan dimulai. Pak Arif mengumpulkan para warga. Kita tidak bisa lari dari kenyataan. Ini adalah akibat dari kita sendiri. Kita ingin menyalahkan siapapun, tapi kita ingin masa depan. Terdengar seorang warga menangis. Kami serakah. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Kalau begitu, mari kita mulai tanam kembali apa yang telah kita rusak. Setelah itu, Pak Arif bersama warga untuk melakukan reboisasi yang menggali, menanam bibit, dan merawatnya. Suatu pagi, Novel menarik napas yang dalam. Aromanya kembali, jadi jauh lebih lembut, jauh lebih dalam. Seolah ada pesan di dalamnya. Novel berlari ke arah pohon pinus tua. Pinus tua, terima kasih. Dingin. Apa yang terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Pak Arif menghampiri Novel. Ini dia sudah menaikkan tugasnya. Lalu kenapa aromanya kembali? Sekarang bukan dia lagi lah yang menjaga kehidupan, tetapi kita lah yang menjaga kehidupan. Novel menatap hamparan hijau. Ratusan pinus kecil bergoyang tertiup angin. Hari ini Novel benar-benar sadar bahwa alam tidak membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan alam. Sejak hari itu, kampung pinus tidak hanya dikenal oleh pohon pinus tuanya yang sudah berusia ratusan tahun. Namun, karena warganya yang telah belajar bahwa menjaga alam bukan pilihan, tetapi kewajiban. Sekian dongeng dari saya Fatih Ramanisha.
dari SMP Negeri 20 Singkawang. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.